Kita masuk ke short term finance and planning dulu di chapter 19 atau chapter berapa ya kalau di buku itu, dia chapter 26 kalau di e-booknya teman-teman. Kita akan belajar dalam konteks di short term finance and planning itu untuk mengetahui supaya teman-teman tuh tahu komponen-komponen dari siklus kas serta kenapa ini menjadi penting. Terus kemudian dalam kita memelihara kas itu memang rata-rata sih kita ngambilnya dari kas itu kan dibutuhkan untuk working capital kita, untuk modal kerja kita. Dan biasanya ketika modal kerja itu sedikit gitu ya, maka modal kerja itu akan ngambilnya itu dari dia itu ngambilnya dari pembiayaan finance gitu ya, atau mungkin dari rencana-rencana dari yang sebelumnya. Jadi kita punya yang namanya cash budget itu nantinya. Jadi harapannya teman-teman bisa memahami tentang itu dan bisa memahami juga tentang beberapa pilihan dari pembiayaan atau pinjaman. Financing itu kurang lebih gampangannya adalah pembiayaan ya, cuman ya kayak pinjaman lah, pinjaman jangka pendek biasanya itu dari mana saja kalau dalam konteks perusahaan. Nah, kita akan belajar tentang cari cash dan NWC, gimana caranya kita memahami networking modal kerja bersih kita. Kemarin modal bersih kerja itu sudah beberapa kali disinggung juga. Siklus operasional kita sama siklus kas kita dan beberapa aspek ini yang kurang lebih akan kita pelajari. Kita masuk dulu ke sumber dan penggunaan dari kas gitu ya. Secara konsep bahwasanya ketika kita pengen tahu gitu networking capital kita itu dari mana saja, terus cash kita itu berasal dari mana saja, itu dengan rumus sebagai berikut sebenarnya. Jadi net working capital tambah fixed asset itu sama dengan long term debt ditambah equity. Gitu. Jadi kita mencarinya dari net working capital kita itu totalnya berapa, tambah fixed asset sama dengan long term debt plus equity. Secara kalau kita mau nyari net working capital dalam konteks cash gitu ya, cash itu net working capital lihatnya dari mana? Dari cash, other current asset dikurangi current liability, gitu kan. Kalau kita melihat yang rumus kemarin itu kan net working capital itu adalah current asset dikurangi current liability. Jadi seberapa banyak aset lancar kita, ini kenapa kok keluar masuk ya? Seberapa banyak aset lancar kita, terus kemudian dikurangi dengan current liabilities kita, itu kita akan menemukan net working capital. Jadi kalau kita melihat net working capital itu, jadi net working capital sendiri, kalau ditambahin fixed asset itu harusnya sama dengan long term debt plus ekuitas. Nah dari sini, dari dua persamaan ini, bagaimana cara kita memahami dari mana sih sumber kas itu? Maka kas itu bisa berasal dari pinjaman jangka panjang, long term debt, terus kemudian ditambah ekuitas dalam yang berbentuk kas ya tentu saja, ditambah current liability, apa namanya itu, kewajiban lancar, dikurangi aset lancar selain kas, dikurangi aset tetap, maka kita akan menemukan kasnya itu segitu. Jadi kalau kita pengen mengetahui kas kalau dilihatnya dari balance sheet, yang paling mudah sih sebenarnya dari kalau kasnya itu dari mana, ya lihat aja di bagian kas. Cuman asalnya itu dari mana, yaitu kalian bisa melihat dari long term debt-nya berapa, ekuitas yang berupa kas berapa, current liability-nya berapa, dan lain-lain. Nah, kas itu berasal dari seperti yang saya bilang tadi,
Dari kalau kalian misalnya nggak punya uang terus butuh uang, ya long term debt itu kas. Terus kemudian berasal dari ekuitas atau kewajiban juga jangka pendek lainnya. Jadi kalau misalkan Hanil Owen bangun gitu ya, Mas Owen bangun tuh nggak punya uang gitu, dapatnya dari mana sih sumber kas itu? Ya sumber kas itu kalau teman-teman mau nyari ya dari utang. Nggak punya kas bisa dari utang. Kalau nggak dari utang ya berarti dari ekuitas, dari penanaman modal itu bisa. Dari baik itu utang jangka pendek maupun jangka panjang, dan juga dari penanaman dari modalnya, dari ekuitas. Nah, ekuitas ini dari mana? Ekuitas ini bisa dari shareholders yang naruh duit atau karena apa istilahnya, atau juga karena kita itu laba ruginya net income-nya lebih besar daripada net income-nya besar gitu ya. Jadi kita mendapatkan untung itu bisa saja akan menambahkan ekuitas kita, ya kan? Karena kas kita pasti bertambah. Tapi apakah semua net income itu berupa cash? Belum tentu. Makanya kemudian di sini yang dimasukkan di sini itu adalah ekuitas, bukan net income. Karena kenapa? Karena net income itu belum tentu berupa cash-nya. Kurang lebih demikian. Dari mana lagi kita bisa mendapatkan kas? Ya dari karena aset kita yang kita jual, ataupun mungkin aset tetap yang kita jual. Ada motor dijual, kan kita bisa dapat kas. Gampangnya kayak gitu ya. Dan penggunaan kas itu ya untuk mengurangi utang, sama kalau kita misalkan mau mendapatkan aset yang lainnya, itu kas akan berkurang. Itu kalau dalam sebuah perusahaan. Gitu ya. Kalau kita ambil sendiri, Pak, ya ekuitas itu. Kalau kas perusahaan kita ambil sendiri, berarti kalian apa istilahnya, penggunaannya itu mempengaruhi ekuitas. Karena prefer ataupun menggunakan dividen yang dikeluarin, itu kan kasnya keluar kan, maka itu harusnya masuknya di equity. Jadi modelnya gitu. Oke. Uses decreasing long term debt, equity, or current liability. Jadi itu penggunaan dari kas. Ada pertanyaan sampai sini? Ada lagi nggak sumber-sumber kas lain ini? Kurang lebih. Ada lagi diskusi? Dari mana lagi kurang lebih cash kita bisa dapetin? Dari mana? Dari mana teman-teman? Kurang lebih? Kalau ada hibah gitu, itu masuk pengaruhinya di apa? Hibah. Mungkin masuk ke modal, Pak. Hibah masuk ke modal.
itu kalau di mana hadiah gitu ya. Ya, masuknya ke modal. Di modal apa di pendapatan lainnya? Ya pada akhirnya memang akan mempengaruhi equity sih. Gitu. Cuman kan tergantung kalau misalkan masuk ke kalau koperasi itu hibah itu kan masuk di modal, penambahan modal kan. Tapi kalau PT hibah itu maksudnya di pendapatan lain. Ada hibah. Masuknya kan equity ya. Jadi walaupun dua-duanya sama mempengaruhi equity. Yang satunya itu ada masuknya di pendapatan lain. Oke. Selanjutnya adalah siklus tentang siklus operasi perusahaan, operating cycle-nya. Oke. Siklus operasional itu adalah waktu antara teman-teman. Operating cycle itu yang apa sih yang dimaksud operating cycle? Jadi operating cycle itu gini. Kalian itu gampang gini. Kalian itu kan ingat nggak dari pertemuan pertama apa yang kedua ya? Yang kita menghitung receivables kita, turnover apa inventory turnover kita atau cash turnover kita. Itu kan dapatnya sebenarnya kalau dalam konteks operating cycle itu adalah waktu di mana purchasing the inventory and collecting the cash from selling the inventory. Jadi operating cycle dalam konteks cash itu adalah saat kamu membeli persediaan, itu kan kamu ngeluarin duit kalau langsung tunai ya, gitu ya. Ngeluarin duit sampai pada saat cash kalian itu kalian jual dan kalian mendapatkan duit dari situ. Itu yang disebut dengan operating cycle. The time between purchasing the inventory and collecting the cash from the selling the inventory. Nah, ini yang saya sebut dalam yang harus teman-teman kalau dalam konteks bisnis itu harus hati-hati gitu. Jangan sampai teman-teman, ini secara umum aja ya, secara gampang, bisnis gampang. Jangan sampai teman-teman itu punya bisnis gitu ya, punya bisnis. Tapi duit yang masuk itu lebih lambat daripada duit yang keluar. Nah, itu bahaya. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan konsep. Jadi duit yang masuk itu harus lebih cepat daripada duit yang keluar. Makanya teman-teman itu harus melihat operating cycle-nya teman-teman. Yang kedua, inventory period itu adalah time required to purchase and sell the inventory. Jadi belinya kapan, time yang dibutuhkan, periode inventory-nya, time yang dibutuhkan ketika kalian beli dan jual. Ada beberapa orang yang bisa dia itu menjual cepat. Bahkan ada beberapa klien saya itu begitu cepatnya dia menjual, tapi dia cash-nya kecil. Kenapa? Karena dia nggak ngambil untung dari situ. Yang dia butuhin itu hanya bonusnya saja. Itu biasanya kalau distributor. Karena kalau distributor itu yang dikejar tuh bonus. Kalau kamu dalam 1 tahun jualan 1 miliar, itu hanya vetsin ya. Vetsin itu 1 M. Tahu vetsin nggak? Ada yang tahu vetsin nggak? Ada yang nggak tahu vetsin? Micin ya. Itu seringkali dia beli langsung jual. Karena kebutuhannya apa? Kebutuhannya itu cash cycle dia itu biar lebih cepat. Tapi sebenarnya yang dia dapetin itu juga nggak ada penambahan cash. Dia itu baru akan mendapatkan penambahan cash 3 bulan lagi. Maksudnya gimana? Saya beli 1 M kemarin, hari ini saya jual 1 M. Atau dalam waktu 3 hari itu terjual 1 M. Jadi cash yang 1 M itu hanya kembali aja, tapi tidak ada penambahan. Nah, dalam bisnis itu teman-teman harus pas di titik itu gitu ya. Harus apa istilahnya itu? Harus punya sense gitu ya untuk mengatur duit itu. Periode account receivable period itu dikurangi time required to collect on credit sales. Itu operating cycle. Sehingga dari konteks
dari ketiga apa namanya ini perumusan ini, maka yang disebut dengan operating cycle itu ada inventory period ditambah account receivable period. Jadi seberapa banyak kalian itu, seberapa lama periode persediaan teman-teman, waktu yang dibutuhin untuk membeli dan menjual inventory, sama seberapa banyak account receivable period dikurangi time required to collect on credit sales. Jadi seberapa banyak masa jatuh tempo piutang sama account receivable jatuh tempo piutang sama waktu yang dibutuhin untuk menagih penjualan secara kredit. Nah, dari konteks ini, account receivable period itu kan adalah waktu, ini bukan sama dengan ya. Account receivable waktu yang dibutuhin untuk apa istilah? Untuk menagih piutangnya. Sorry. Jadi periode piutang usaha itu adalah waktu yang kalian butuhin untuk menagih utang. 60 hari, 40 hari, 30 hari. Nah, dari konteks ini, kemudian kita menemukan operating cycle itu adalah inventory period ditambah account receivable period. Misalkan nih, kalian beli barang. Oke ya. Kalian beli barang. Beli barang, let's say, tanggal 1 Maret. Terjual tanggal 15 Maret. Tapi terjualnya secara piutang. Ini terjualnya secara piutang. Maka terjual secara piutangnya itu selama 15 hari. Jadi jatuh temponya 15 hari dan baru akan didapatkan uang itu setelah 15 hari. Berarti tanggal 30 Maret. Gitu kan. Nah, maka yang disebut dengan siklus operasi kas itu adalah 30 hari. Kenapa kok 30 hari, Pak? Karena ketika kita beli barang, gitu ya. Ketika kita beli barang tanggal 1 Maret kan, anggaplah itu langsung ngeluarin duit. Ya. Kita baru akan mendapatkan duit lagi, itu tanggalnya tanggal 30 Maret. Nah, itu siklus operating. Siklus operasional kas itu kayak gitu. Jadi penambahan waktu dari kalian membeli sama menjual 15 hari. Setelah itu kalian menjual dan baru akan menerima uangnya dari penjualan itu 15 hari. Berarti operating cycle kalian itu adalah 30 hari. Gitu. Nah, dalam 30 hari itu, teman-teman, berarti kan logikanya kalau misalkan itu ada duit 100 juta untuk selling inventory itu. Dalam 1 bulan duit itu kan masih ada di luar kan? Ya apa enggak? Ya. Nah, dari situ kita untuk beroperasi selama 1 bulan itu sedangkan cash kita itu ada dari luar. Nah, sense kayak gitu itu yang harus dilatih ketika kalian mau ngasih piutang ke orang terutama. Karena beberapa teman-teman yang UMKM itu pokoknya gampangnya kayak gini. Yang paling sering saya temui itu adalah yang penting laku. Beli sekarang saya jual, beli sekarang saya jual. Padahal ketika terjual itu banyak piutang. Nah, itu bahaya kayak gitu. Oke ya, itu bahaya. Nah, kalian harus hati-hati ya, harus ngitung seberapa kuat kalian itu dalam konteks penjualan tadi itu selama 1 bulan itu. Nah, siklus cash itu adalah waktu di mana kita finance our inventory. Gimana maksudnya? Waktunya itu adalah antara kita nerima kas dari penjualan sampai pada kita harus membayar persediaan kita. Kadang kan kita ketika beli barang itu ada beberapa barang itu yang kita barang itu yang kita ngutang, ya kan? Ada kita beli barang, ada barang yang pasti, yang rata-rata kalau perusahaan itu pasti ngutang. Dan kita akan bayar mungkin di bulan-bulan. Secara garis besar sih sebenarnya bagaimana kemudian duit yang kita terima sama duit yang kita harus keluarin.
itu harus lebih cepat duit yang kita terima. Ini akhirnya nanti kayak ada periode utang, waktu di mana teman-teman membeli inventory sama membayar utang kalian. Nah, yang disebut dengan cash cycle itu adalah siklus apa? Cash cycle itu adalah dari operating cycle ini. Operating cycle itu kan periode inventory ditambah piutangnya, ditambah dengan dikurangi account payable period. Nah, account payable period itu kan kalian beli barang, terus kapan kalian harus bayar. Operating, sehingga cash cycle itu adalah operating cycle, selisih antara operating cycle dikurangi dengan account payable. Contohnya adalah, ini ada figurnya. Nah, ini figurnya yang akan jauh lebih mudah untuk kemudian kita pahami. Nah, operating cycle itu adalah waktu di mana kalian membeli barang sampai dengan kalian menerima barang. Menerima uang atas setelah pembelian barang itu. Sedangkan inventory period itu adalah waktu antara kalian membeli barang sampai barang kalian terjual. Periode piutang itu adalah waktu kalian jualan inventory, itu, jualan barang dagangnya, sampai barang itu diterima. Nah, yang disebut dengan cash cycle itu adalah account payable period ini, gitu ya, dikurangi dengan cash cycle itu adalah operating cycle dikurangi dengan account payable period. Jadi cash cycle itu adalah operating cycle dikurangi dengan account payable period. Bisa saja teman-teman, ketika kita beli pada tanggal 1 Maret, terjual tanggal 15, gitu ya. Terjual tanggal 15. Tapi utangnya itu harus dibayar pada titik tanggal 10. Itu bisa saja terjadi kayak gitu. Nah, padahal kita baru akan mendapatkan uang itu pada saat tanggal 30 Maret. Nah, dalam konteks ini, cash cycle-nya itu kan berarti sangat, apa istilahnya ya, cash paid for inventory ini di sini nih, duitnya yang terbayar, account payable period-nya misalnya, ini terjualnya 15 hari, harus dibayar dalam waktu 10 hari. Gitu. Berarti kita hanya punya cash cycle itu ya sependek ini. Duitnya nih, cash receive. Nah, di titik ini kan kita nggak punya uang. Kalau misalkan anggapnya uang kita 100.000, terus kita utang inventory sebesar 100.000. Kita bayar di cash paid for inventory tanggal 10. Berarti mulai tanggal 10 sampai pada tanggal 30 itu kita nggak punya duit. Yang harus kalaupun teman-teman itu hati-hati. Oleh karena itu yang baik itu sebenarnya account payable itu bisa melewati ini. Cash receive-nya itu bisa ke sini, account payable-nya itu melebihi ini. Itu selalu yang kalau saya yang melihat ini itu adalah mekanisme teman-teman di Chinese businessman gitu. Itu gini banget kalau Chinese businessman. Jadi mereka rata-rata itu selalu jualan barang orang, beli, harus bayar 90 hari, tapi ketika mereka ngutangi, ngasih piutang ke orang itu bayarnya hanya 60 hari. Itu sering sekali saya melihat itu di pengalaman saya. Ini contohnya bagaimana kita menghitungnya. Jadi inventory beginning-nya 200, 300, account receivable-nya, cuman ini nanti minta tolong apa istilahnya, dibahas untuk di tutor ya, dibahas waktu tutor. Nah, ini beginning-nya 200,
terus kemudian endingnya 300, account receivable-nya awal 160, endingnya 200, hutang 75, endingnya 100, penjualan bersihnya 1.150.000, cost HPP-nya 820. Nah, jadi kita ngitungnya seperti ini dari rumus yang tadi. Bahwa periode inventory, berapa sih periode inventory-nya? Kan tadi periode inventory-nya itu dikatakan sebesar 200, awalnya 300 di akhirnya. Dibagi dua, rata-rata average inventory-nya 250.000. Inventory turnover-nya itu 830.000 itu berasal dari 800, oh ya, HPP-nya. Inventory turnover itu dari HPP dibagi 250.000. Berarti ada 3,28 perputaran inventory. Jadi dari duit kalian, dari duit itu yang rata-rata gitu ya, yang rata-rata inventory-nya itu sebesar 250, sedangkan kita itu bisa menjual sampai 830, berarti kita itu menjual persediaan kita itu 3,28 kali. Ini maksudnya gimana sih, Pak? Maksudnya gini, Pak. Misalkan si Nabila Rizka itu beli HP gitu ya. Nabila Rizka beli HP 1. HP-nya harga 200.000. Kan gitu kan? HP 1 200.000. Kemudian dia beli ini lagi, inventory akhirnya itu ada 300.000. Ada HP, anggaplah beli HP lagi gitu ya. Setelah terjual beli lagi. Nah, beli lagi harganya 300. Ya kan, yang awal itu dia beli terus kemudian harganya 200, terjual, habis itu beli lagi kan. Harganya 300. Nah, 200 di akhir, 300 di akhir, berarti average inventory-nya itu kan 250. Gampangannya adalah ketika si Rizka itu membeli HP itu 200.000, kan dia jual kan, terus kulaan lagi. Uang yang kemudian dia beli itu uang satu apa uang beda? Kan uang satu sebenarnya. Ya kan? Jadi uang 250, kalau kita rata-rata, ngitungnya kan kita nggak bisa ngitung apa namanya langsung detail per detail, nggak bisa. Jadi secara average inventory itu karena ada di akhir itu 200, di awal 300, kita punya average-nya itu 250.000 nilai persediaannya. Jadi sebenarnya kita itu hanya punya persediaan itu 250.000. Oke ya. Tapi ternyata gitu, ternyata di situ lihat diinformasikan kan HPP-nya 820.000 HPP-nya. Oke. Di yang sebelumnya itu ada. Nah, logikanya jika HPP 820.000, duit yang 250 itu kan kurang lebih modelnya gini. Aku beli 200, terus tak jual deh lagi, gitu kan. Tak jual lagi, kemudian 220, HPP-nya kan 200 kan. Terus kulaan lagi, beli 220, terus tak jual lagi 250, berarti kan sudah 420. Terus tak jual lagi, kurang lebih kayak gitu. Jadi kan sebenarnya dia turnover-nya kan ya 3 kali itu jadinya. Karena kita dari duit 250.000 itu bisa invent HPP-nya itu 820. Berarti 250.000 itu kalian seakan-akan mau ngomong bahwasanya persediaan kalian itu 3 kali diproses, 3 kali gitu modelnya. Oke ya, itu yang disebut dengan inventory turnover. Jadi persediaan barang dagang kalian itu turnover perputarannya berapa kali? Berarti 3,2 kali. Kita punya omset sama-sama 800, ini loh kelihatan bahwa average-nya itu 250.000. Tapi bisa ngomset dengan HPP 820. Berarti kan dia 3 kali kurang lebih. Gampangannya untuk mencari bahwasannya seberapa banyak turnover dari persediaan kita. Oke ya. Nah,
Kalau 3,28 kali, lalu periode persediaan kita berapa? Kalau dalam 1 tahun kita asumsikan 365 dibagi 3,2, berarti inventory periodnya. Jadi setiap HP itu baru terjual sekali, itu 100 baru setelah hampir 4 bulan itu terjual satu, hampir 4 bulan terjual satu, hampir 4 bulan terjual satu lagi, kurang lebih kayak gitu. Oke ya? Itu yang kita sebut dengan periode persediaan. Jadi persediaan itu rata-rata terjualnya setelah berapa hari, gampangnya guys. Ini hanya kita ngomongnya rata-rata periode ya, tidak bisa kalian ngomong enggak kok HP ini ya, setelah aku beli langsung besoknya terjual. Ya bisa saja, berarti yang HP satunya itu kamu beli baru terjual mungkin 224 hari kemudian, bisa saja kayak. Sehingga ketika di rata-rata periode persediaannya itu 112 hari. Jadi cara hitungnya. Oke ya. Paham ya tentang periode persediaan sama turnover. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Nah, di sini kemudian juga ada receivable period, teman-teman dihitung. Operating cycle-nya berapa? Berarti siklus operasionalnya sebanyak 170 hari. Dari 112, dari periode inventory yang terjual itu mulai dari beli sampai terjual rata-rata 112 hari. Yang receivable period itu adalah mulai dari kapan seseorang itu menjual, terus duitnya baru diterima 58 hari kemudian. Sehingga siklus operasional kita itu sebenarnya 170 hari. Gitu. Paham ya? Jadi siklus operasionalnya adalah 170 hari. Dari periode inventory, jadi HP ini itu berada di mana namanya? Berada di persediaannya, di gudangnya itu 112 hari. Setelah 120 hari terjual. Tapi terjual itu pun tidak sampai dapat cash, baru diutangin lagi. Diutanginya selama 2 bulan 58 hari. Nah, tambahan dari periode inventory, periode persediaan sama periode piutang, itu yang kita sebut dengan siklus operasi sebuah perusahaan. Oke? Nah, dalam konteks cash cycles, nah kita cek dulu payable periodnya berapa. Tadi HP itu si Nabila itu beli dan harus dibayar setelah berapa hari. Ketika dihitung ternyata 39 hari. Maka dari 170 hari operating cycle itu dikarangi 39, maka kita itu harus uang kita di dalam inventory itu rata-rata ceket apa istilahnya, diem gitu ya, diem berupa inventory. We have to finance our inventory itu selama 131 hari. Gitu. Jadi supaya uang kita itu tidak terlalu banyak berada di inventory, ya kita harus pandai-pandai ngatur payable period kita supaya bisa lebih panjang, sama piutang kita supaya bisa lebih pendek. Itu caranya. Nah, ini ada beberapa low, uang kita berada 130 hari nih, gitu kan. 131 hari berada di persediaan. Lalu, tapi kita butuh duit, terus gimana nih caranya? Kebijakan apa aja yang kita bisa apa istilahnya lakukan? Size of investment in current asset itu bisa kita pakai kebijakan yang fleksibel ya, dalam konteks konservatif. Jadi maintain a high ratio of current asset to sales. Jadi rasio antara current assetnya pada salesnya itu harus besar. Jadi aset-aset lancarnya itu harus lebih rendah daripada penjualannya. Jadi bagaimana cara gampangnya kayak gini. Gimana caranya kalian itu penjualannya lebih banyak daripada kalau kita banding. Asetnya misalkan hanya satu, tapi kalian itu bisa menjual satu ini sampai 100 kali. Ya, itu konservatif. Kalau agresif gitu ya,
dalam konteks investment in current asset restrictive atau aggressive policy, maintain a low ratio of current asset to sales. Jadi asetnya dibanyakin. Gampangnya apa disebut agresif? Karena ia tahu bahwasanya aset tersebut atau persediaan itu pun itu juga akan terjual. Maka kita itu harus banyak-banyakin ini, apa istilahnya, harus banyak-banyakin persediaan misalkan. Oleh karena itu, kalau sudah seperti itu, yang perlu kita lakukan kalau kita mau mengambil kebijakan konservatif policy, less short term debt and more long term debt. Cari utang jangka panjang lebih banyak daripada yang jangka pendek. Kalau kalian butuh satu item barang yang dia itu dijual berkali-kali banyak. Jadi lebih baik kalian pinjem utangan yang dia jangka panjang, jangan pinjem utangan yang jangka pendek. Kenapa kayak gitu? Gampangnya gini. Saya jualan HP, harga misalkan 5 juta. 5 juta ini si Dabila pengen pokoknya 5 juta itu terjual terus, terjual lagi. Pengen cepat gitu ya. Karena asetnya itu lebih rendah tapi salesnya tinggi. Berarti kan logikanya kayak gini. Ketika kemudian saya itu punya HP 1, terus kemudian kita mau jualan, harus beli lagi dong persediaannya apa enggak? Karena hanya 1 nih, beli lagi supaya bisa jualan lagi. Laku beli lagi, jualan lagi, laku beli lagi, jualan lagi. Logikanya kalau kalian pinjem seseorang, misalkan Nabila, itu pinjem ke Hanil. Nil, aku pinjem duit dong 5 juta gitu. Bisa enggak 2 tahun? Hanil bilang enggak boleh, 15 hari aja. Gampangnya kan kayak gini, oke, 15 hari. HP ini bisa terjual dalam waktu 20 hari. Atau dalam waktu 10 hari deh. Gitu. Jadi Nabila pinjem uang ke Hanil, jangka pendek, belilah HP. 10 hari terjual, ya kan? Apakah kemudian Nabila akan membeli persediaan lagi? Kan enggak jadinya, enggak bisa kan? Nabila harus bayar utang karena Daniel 5 hari lagi minta utang itu. Oleh karena itu, kebijakannya itu adalah kalau kalian mekanismenya current asset itu tinggi, rasionya jadi lebih kecil current assetnya daripada persediaannya, berarti kalian sebisa mungkin mencari utangan yang jangka panjang. Oke ya. Kalau utangannya jangka panjang, aku pinjam 5 juta Nil. 5 tahun. Nah kan enak kan? Bener 5 juta. Tapi si Nabila bisa jual 10 hari, jual, beli lagi. Jual, beli lagi, jual, beli lagi, jual, beli lagi, jual. Terus gitu sampai 2 tahun. Gitu. Baru mau bayar kan. Utangnya kan harus dibayar loh setelah 2 tahun. Kan gitu kan. Kan nggak kepikiran untuk bayar utang. Kenapa? Karena kita mau cari kebijakan yang konservatif, yang fleksibel. Jadi ambillah utang yang jangka panjang. Kalau kalian memilih kebijakan yang agresif, yang pokoknya aku beli gitu ya, supaya terjual gitu, terjual banyak, berarti kan saya harus kulaan banyak. Nah, kalau orang-orang dimintai kulaan banyak itu, maka karena dia itu cepat gitu, barangnya banyak gitu, carilah utang yang jangka pendek daripada utang yang jangka panjang. Kenapa seperti itu? Wong barangku pinjem ya wes. Anil bilang aku pinjem nil gitu kan. Kalau 5 juta boleh deh 2 tahun, tapi saya pinjem misalkan 5M. Nah, Daniel kan pasti mikir. Hanil pasti mikir, oh 5M mau bayar jangan 2 tahun dong, 3 bulan lagi balikin ya gitu. Tapi ketika saya pinjem 5 miliar, kan saya tidak hanya jualan ini tidak hanya kulaan ini hanya 5 juta dan 1 kan enggak kan? Oh aku dapat duit 5M kok. Ya udah aku beli kulaan langsung 100 ini. Baru kemudian itu langsung dijual. Jual banyak penjualannya dibayar buat bayar utang. Jadi itu kebijakan-kebijakan keuangan
untuk membiayai persediaan teman-teman. Tergantung kepada teman-teman itu sukanya. Pokoknya si jahe harus tak jual, atau mekanismenya adalah aku mau beli banyak terus tak jual. Oke ya, bisa pahami nggak dalam konteks ini? Paham? Saya nyoba untuk menerjemahkannya dalam bahasa sehari-hari aja, biar teman-teman tuh paham. Oke, kita lanjutkan. Ini banyak sekali ya. Oke. Ada biaya-biaya gitu ya. Ada biaya carrying cost versus shortage cost. Dalam konteks kita memanage short term asset kayak HP itu tadi gitu ya. Ada trade off antara between carrying cost dan shortage cost. Logikanya gini. Kalau saya tadi contohnya itu kan HP 1. Kalau kalian hanya satu, kan bisa saja kulaan sekarang, besok nggak ada nih barang yang mau dikulain gitu. Atau kulaan sekarang ketika pesen, besok ternyata juga belum datang. Atau karena hanya belinya satu, apa istilahnya, karena hanya belinya itu satu, maka dia itu pengirimannya mahal. Kan kurang lebih kalau dalam satu paket, misalnya HP ini ya, ini kan hanya anggaplah 200 gram. Kalian paket, kalau kirim paket kan pasti kena tetap 1 kilo kan? Ya kan? Nah, ketika kalian itu pakai karena pakai mekanisme yang satu tadi, yang apa istilahnya tadi itu, yang konservatif gitu ya, yang konservatif. Maka mau tidak mau kan kalian beli satu, tapi biaya kirimnya kena 25.000 misalkan. Kalau dari, atau 50.000 deh karena HP dari Jakarta. Tapi kalian dapatnya satu. Nah, itu kalau pakai mekanisme fleksibel. Jadi ada shortage cost di situ. Yang ada biaya shortage cost itu muncul ya karena ada trading on order cost gitu ya. Kalian misalkan ada punya karyawan, hanya jualan satu kan sama-sama digaji misalkan sehari 75.000. Punya karyawan yang jualan 10, itemnya 10, ya karyawannya juga sama kan digaji 75. Jadi ada apa istilah trade off gitu ya antara carrying cost sama shortage cost. Yang saya contohin tadi itu shortage cost. Ada biaya ke shortage tuh biaya apa ya, kekurangan tuh, shortage tuh habis nih barangnya gitu. Maksudnya safety reserve juga kayak gitu. Nah, beda lagi ya Pak dengan carrying cost. Kalau carrying cost apa? Nah, kalian kalau carrying cost itu beli 10 ini gitu kan. Beli 10 ini itu kan berarti kalian harus misal. Ini kan contohnya tadi HP. Bayangkan kalau contohnya itu adalah barang-barang yang besar. Kan mau tidak mau kalian itu harus ada penyimpanan, ada apalah gitu ya. Yang itu perlu teman-teman tanggung gitu ya. Karena persediaannya itu cukup banyak. Gitu. Nah, itu harus di-manage. Gitu. Jadi aset yang mana, aset-aset atau barang-barang persediaan itu gampangnya itu biaya apa yang bisa kita turunin. Mau pakai yang fleksibel ataupun pakai yang konservatif itu tadi.
yang agresif, yang konservatif, atau yang agresif. Modelnya gitu. Ada juga mekanisme tentang yang harus dipikirin itu juga temporary sama permanent asset. Temporary current asset sales or required inventory build up may be seasonal. Additional current asset are needed during the peak time. The level of current asset will decrease as sales occur. Temporary current asset. Kadang kita dalam sebuah bisnis itu butuh gitu ya, ini kita butuh aset lancarnya itu seberapa banyak ya, anggaplah persediaan gitu ya. Jangan-jangan kita butuh itu dicek nih, kita memang butuh temporary current asset kalau kita itu penjualannya or required inventory build up maybe seasonal. Jadi kas kita mungkin lebih banyak dibutuhin. Kalau apa? Kalau kemudian aset lancar kita, kalau kemudian barang-barang yang dibutuhin itu seasonal. Kalau kalian misalkan punya punya semacam apa istilahnya ya, semacam pasar gitu ya, semacam pasar. Yang mana pasar itu kemudian ya seasonal aja, harian aja. Kayak misalkan jualan mangga gitu kan. Jualan mangga itu kan tertentu kan. Kalian jualan mangga aja yang kalian jual. Ya kan? Berarti kalian itu jangan terlalu banyak punya permanen current asset. Tapi bikin ya yang temporary. Jadi kas itu harus lebih banyak gitu ya. Karena apa? Tiba-tiba karena seasonal kan rata-rata kebutuhannya kan cepat. Jadi kalian harus sedia uang. Memang ada current asset yang dibutuhin ketika penjualan lagi tinggi-tingginya. Nah, level of current assets will decrease as sales occur. Ketika kita jualan mangga gitu kan, di awal-awal pasti kita butuh banyak duit. Dan itu salesnya tinggi, tapi lama-kelamaan kita itu aset lancarnya karena salesnya sudah terjadi dan itu juga seasonal misalkan, maka aset lancar itu akan turun. Itu temporary current asset. Nah, permanent current asset itu apa? Firms really need to carry minimum level of current asset at all times. Minimum level of current asset at all times. These assets are considered permanent because the level is constant, not because the assets are sold. Jadi mungkin ada beberapa aset-aset tertentu yang dia itu akan tetap, ya mungkin ada persediaan yang itu minimum, tapi tetap harus ada. Nah itu harus teman-teman itu apa istilahnya atur persediaan ataupun piutang atau apapun lah dalam konteks current assets itu yang kalian tetap butuh dan itu harus ada. Nah itu sebenarnya yang kita sebut dengan permanent current assets. Nah coba kita lihat di ini. Jadi seberapa banyak sih waktu yang kita butuhin atau total asset requirement ketika dalam konteks temporary dalam permanent asset itu tadi, total aset yang kita butuhin itu berapa? General growth in fixed asset and permanent current asset. Ini pertumbuhannya. Nah, terus kemudian seasonalnya, ini yang seasonal, gitu ya. Kebutuhan yang seasonal, kadang kita butuh duit tinggi, kadang kita enggak, gitu ya. Nah, maka kita harus melihatnya di sini. Jadi total asset requirement kita itu berapa rupiah yang kita butuhin secara total. Yang pasti ada duit yang memang harus selalu ada. Tapi titik-titik tertentu itu kita harus butuh duit. Misalkan ketika ada seasonal ya, ada barang-barang yang bagus gitu ya. Ada yang hubungannya sama K-pop gitu. Maka kita harus segera beli nih. Kenapa? Karena dia musiman. Nanti kalau sudah nggak musim, kalian nggak ngambil celah itu, tidak ngambil kesempatan itu, terus kalian jualan, kan udah nggak laku lagi. Gitu. Model seperti itu. Jadi titik-titik tertentu, total asset requirement kita itu bisa menjadi lebih besar. Cuman kita perlu memahami juga aset itu seberapa banyak yang kita butuhin selalu ada. Kas itu, atau mungkin piutang, itu harus selalu ada, persediaan, itu harus
Nah, lalu bagaimana caranya untuk mencari apa istilahnya, untuk memilih gitu ya kebijakan yang pas gitu. Bisa saja kalian menggunakan metode cash reserve, nyimpan uang. Apa reserve itu? Nyimpan. Reserve itu apa? Reserve itu ini nyimpan uang. High cash reserve means that the firm will be less likely to experience financial distress. Jadi duit kalian itu jangan sampai mekanismenya itu adalah habis gitu. Oh, ini kebutuhan kita. Kalau saya sih dalam konteks cash itu biasanya harus nabung, harus punya duit cash untuk operasional selama minimal 10 bulan ke depan. Kalau ada duit segitu, itu kemungkinan besar bisnis kalian itu akan enak. Cash reserve. Cash and marketable securities earn a lower return and a zero NPV investment. Walaupun, tapi kalau kalian pakai cash reserve, biasanya kalian kan nyadangin uang. Cadangan uang itu kan kalau misalnya kita tabung, dapatnya kan nggak banyak juga. Jadi mekanismenya cash reserve itu juga returnnya tinggi atau bahkan zero. Uang saat ini itu misalkan kalian simpan 1 miliar, ya 10 bulan lagi itu ya tetap 1 miliar. Net present value-nya itu zero. Paling naik, ketika naik pun ya kenapa disebut zero? Karena ketika ada bunga, ya bunga itu misalkan anggaplah kita simpan 1 miliar gitu. Terus dapat bunga 5% gitu setahun. 1 miliar ini dapat 10 truk. 1 miliar itu dapat 10 truk telur misalkan hari ini. 1 tahun lagi dapat 5% kan bunganya kan. Berarti berapa? 50 juta kan. Berarti duit kita 10 tahun lagi nilainya, nilai nominalnya itu kan 1M 50 juta. Cuman kalau kita ngomong NPV investmentnya, dia zero. Kenapa? Karena 1 tahun lagi 1 miliar 50 juta itu sama-sama mendapatkan telur 10 apa? 10 truk. Makanya disebut zero NPV investment. Atau pakai maturity hedging, menghedging maturity itu jangan jatuh tempo, nature, menghedging, melindung nilai atas maturity-nya, atas jatuh temponya. Try to match financing maturities with asset maturities. Maksudnya gimana? Coba bandingkan antara jatuh tempo atau maturitas pembiayaan sama maturitasnya aset. Kalau saya aset ya, aku punya aset. Aset ini bisa menghasilkan 1M, bisa menghasilkan kalau kita dibuat persediaan 10 bulan lagi bisa jadi 1,3M. Tapi 1M itu aku pinjam. Nah, pinjam 1 miliar itu dalam 10 bulan lagi aku harus bayar misalkan 1,1 miliar. Nah, itu yang harus kalian pintar-pintar ngelola. Jangan sampai kalian pinjam 10 bulan lagi pinjamannya secara total itu 1,5M, pinjamnya se-M gitu ya, terus secara total akan 1,3M, tapi uang 1M itu kalau dibuat usaha hanya menghasilkan dalam sebulan 1,2M. Itu bahaya. Ini jangan sampai kayak gitu. Jadi kalian matchingkan financing kalian, pembiayaan kalian sama aset yang kalian miliki. Sebisa mungkin aset lancar itu dibiayai dengan uang jangka ini, short term debt. Karena short term debt itu biasanya utang jangka pendek. Itu biasanya lebih murah ya daripada kalau yang long term. Ya bedain aja kalau kalian mau nyari mobil tuh kalau setahun sama 3 tahun cicilannya beda. Finance permanent current asset and fixed asset with long term debt and equity. Nah, kalau asetnya aset tetap, aset lancar yang tetap misalkan, maka
dia itu harus kalian biayai dengan utang jangka panjang. Nah, selanjutnya interest rate-nya, short-term rates are normally lower than long-term rates, so it may be cheaper to finance with short-term. Ya jelas ya, seperti yang tadi saya bilang. Dalam konteks interest rate juga itu juga harus hati-hati, apalagi kayak tahun kemarin. Firms can get into trouble if rates increase quickly or if it begins to have difficulty making payments. May not be able to refinance the short-term loans. Jadi harus juga dilihat interest rate-nya. Jadi jangan sampai kalian kalau dalam konteks utang itu default gitu, gagal bayar. Atau karena kenapa? Karena perusahaan itu akan bahaya jika gagal bayar. Atau tiba-tiba kemudian di pasar siapa namanya? Si bank itu menaikkan suku bunganya. Oh, itu bahaya banget. Itu bisa teman-teman tuh akan get into trouble. Nah, lalu gimana caranya untuk apakah kita pakai cash reserve, apakah kita pakai financing itu? Ya kalian itu pahami ini semua itu. Yang paling enak tuh pakai pencadangan uang dalam konteks cash management kita, atau kita pakai uang itu kita sisihkan, atau kita pakai utang gitu ya. Ini ada persediaan yang kita butuhin, ya udahlah kita utang gitu ya. Terus interest rate-nya seberapa? Nah itu teman-teman faktor-faktor itu harus istilahnya dipertimbangkan supaya bisa memilih kebijakan yang lebih tepat. Kalau nanya ke saya, ada beberapa perusahaan itu yang memang mekanismenya ya utang aja sih. Ada. Cuman which is itu tidak harus diikuti gitu ya. Kalau kapitalis itu model saya nggak baik gitu. Modelnya itu cash, di-reserve, dicadangin, nggak dibuat bisnis lagi. Kalau perusahaan-perusahaan itu kan rata-rata cash, kemudian bikin bisnis lagi, terus seperti itu. Oke. Nah, ini dalam konteks kebutuhan kita uang itu ya. Kalau kita seasonal mungkin kita mekanismenya ya flexible policy, yang tengah-tengah itu ya compromise policy agak ini ya lebih turun gitu ya. Terus kemudian restrictive policy itu dalam konteks bahwasanya asetnya itu kita butuh aset yang kita biayai gitu ya, maka kita harus nyimpen tuh duitnya, harus restriktif tuh, kebijakannya itu harus restriktif. Nah, dalam konteks ketika penjualan itu turun gitu ya, maka mungkin ketika penjualan turun, teman-teman tuh asetnya sebisa mungkin dimasukkan di marketable securities gitu. Maksudnya gimana? Karena duit kalau marketable securities itu kayak misalkan saham gitu ya, atau obligasi atau suku gitu. Daripada duitnya diem, kan mending sama kalian ditaruh di tempat yang dia lebih menghasilkan. Makanya kalau di perusahaan-perusahaan besar tuh mereka punya tempat, ini ada duit nih, ya udah ini diinvestasikan di sini. Yang satunya dibuat satunya dibuat operasional. Nanti kalau pas lagi turun, ini ada kebanyakan duit, masukin lagi ke suku ataupun obligasi. Modelnya gitu kalau di perusahaan-perusahaan yang cukup besar. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gimana Pak? Sorry. Riset tadi yang konsep zero NPV itu saya masih kurang paham Pak. Mungkin bisa dulu. Oh gini Mbak, reserve itu kalian kalau nyimpen uang gitu ya, itu earn a lower return and are zero NPV investment. Kalau kamu nyimpen uang tuh gini Mbak, misalkan dalam konteks kalian, anggaplah kalian tuh perusahaan punya perusahaan besar dan kalian mikir
aku tak mekanisme cash manajemenku itu di cash reserve deh, nyimpen uang aja. Dalam konteks bisnis, cash reserve itu ya baik ya. Gitu. Tapi dalam konteks yang lebih bisnis banget gitu, nyimpen uang itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Gampangnya gini Mbak Nabila. Mbak Nabila tadi punya duit nih, nyimpen sekarang 1 miliar. Ya kan? Nyimpen tahun ini nih 1 M. Ya Mbak. Nyimpen tahun ini 1 M, terus akan dipakai untuk kebutuhan 2 tahun lagi. Oke ya. Anggaplah per tahunnya dapatnya 5%. Berarti 2 tahun lagi itu kamu akan mendapatkan, anggap bukan compounding interest ya, tapi simple interest ya. Kamu kan akan mendapatkan 1,1 miliar kan 2 tahun lagi. Ya kan? Di sisi nilai, di sisi rupiahnya itu kayaknya naik, Pak. Tapi di sisi nilai rupiahnya itu mungkin akan sama saja secara konsep. Maksudnya gimana? 1 M sekarang, kalau kamu buat beli HP tadi, gitu ya, kalian akan mendapatkan 10 HP. Kalian simpen nih untuk kebutuhan 2 tahun lagi. Ya 2 tahun lagi, ya kalian akan mendapatkan, walaupun duit kalian menjadi 1,1 M, juga sama, itu hanya akan mendapatkan 10 HP. Kok bisa gitu, Pak? Ya rata-rata kan emang kayak gitu. Buktinya kalau nggak percaya kalian gimana? Ada duit gitu ya. Kalau kalian ada duit misalkan 20 juta atau 10 juta. Tahun ini atau sekarang apa? Samsung S22 gitu ya. Itu kan 19 juta. Kalian nyimpen nih 19 juta. Nggak waste, aku tak simpen aja nih duit 19 juta. Aku tak beli Samsung yang seri 2 tahun lagi. 19 juta tahun ini kalian bisa mendapat Samsung S22. Kalian nggak mau nyimpen, nggak mau beli nih, jangan beli yang S22 sekarang. Aku tak simpen aja. 2 tahun lagi, 19 juta itu anggaplah dapat 10% gitu ya. Berarti dapat 21 juta. Mungkin nilainya, itu benar, duitmu itu 21 juta. Tapi ternyata 21 juta itu hanya mendapatkan Samsung seri terbaru 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Kan nilainya berarti sama kan, paham? Makanya dia sebutnya lower return and are zero NPV investment. Zero dia. Karena untung apa-apa kalian. Makanya beberapa orang, bahkan kalau dalam Islam itu disarankan untuk tidak terlalu, boleh nabung uang boleh. Tapi uang terlalu banyak diam. Kalau kalian misalkan punya uang terlalu banyak dan itu diam, itu kalian harus berpikir bagaimana ngeluarinya dan mengusahakannya. Gitu. Kalau nggak percaya kalian punya duit, kalau nggak percaya punya duit 1 juta gitu ya. Kalian tabung sama duit lagi yang 1 juta, kalian jualan jilbab. Coba nggak percaya. Itu duit yang jualan jilbab itu akan lebih banyak hasilnya daripada duit yang kalian tabung. Kenapa? Karena itu tadi jualan jilbab, laku, beli lagi. Benar hanya untungnya 5.000 gitu. Tapi 5.000 itu kalau lebih besar daripada bunga dari di bank. Tahu kalian simpan. Nah, kenapa mereka menyebutnya cash reserve itu cadangan uang, cadangan. Cadangan cash itu dalam konteks bisnis itu tidak menguntungkan. Jadi jangan banyak-banyak juga punya cadangan bisnis. Cadangan cash. Makanya beberapa perusahaan itu biasanya dia kemudian masukkan di investasi-investasi yang lebih besar, dari yang return-nya lebih besar daripada bunga. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Ada pertanyaan? Kok bisa dalam satu pertemuan 3 ini ya? Gimana cara jelasinnya? Wong satu ngomong cash budget aja bisa 1 jam lebih. Nah, dalam sebuah perusahaan, teman-teman itu
biasanya untuk ngatur planning ini semua ya, kita itu memiliki yang namanya tools cash budget. Budgetnya cash. Gampangnya kalau cash budget itu sih kalian perlu tahu, memastikan uang yang akan masuk minggu depan itu dari mana dan yang akan keluar minggu depan itu dari mana saja. Itu penting. Kalian punya cash budget mingguan lah minimal gitu ya, atau 2 mingguan. Itu dalam satu, sama halnya ketika kalian post kan kalian pasti di pikiran kalian itu ini apa istilahnya, tanggal 1 aku dapat duit di 1,5 juta, berarti aku pengeluaranku dalam minggu ini bayar kan kayak gitu kan. Cuman ya itu sebenarnya kalian tuh harus sudah punya yang namanya cash budget. Forecast of cash inflows and outflows over the next short term planning period. Jadi bisa 2 mingguan, sebulanan, 3 bulanan, itu tahu duitnya itu akan dari mana saja, terus akan digunakan untuk beli apa saja gitu ya. Cash budget ini memang primary tool yang paling utama kalau kita melakukan perencanaan keuangan jangka pendek gitu ya. Ini juga akan membantu menentukan apakah sebenarnya kita itu butuh uang atau sedang kelebihan uang. Jadi kalau misalnya seminggu ke depan ini aku harus bayar karyawan 10, belum ada duit masuk ini harusnya tanggal segini, bla 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 dan macam-macam. Maka kalian kan harus menentukan, ini nggak cukup nih. Kalau kayak gitu aku tak pinjem kan gitu. Ya kalau cukup ya udah, nggak perlu pinjem. Kalau kita sudah tahu, maka di awal sudah jauh-jauh hari itu kan kita paham gitu ya. Untuk pinjemnya itu pinjam kemana, apakah pinjam ke bank, apa yang harus disiapin, apalagi ke lembaga keuangan perbankan itu kan agak ribet gitu. Itu harus lebih hati-hati. Itu cash budget. Ini contohnya, saya skip aja. Atau bisa model gini. Cash collection, beginning receivables Q2, sales-nya berapa, cash collection-nya berapa, ending receivable-nya berapa gitu ya. Terus kemudian terus ini. Beginning receivable 250 will be collected in the first quarter. Set. Beginning receivable ada sales, cash collection, ending receivable-nya 200. Ada penjualan, ada cash gitu ya. Ada cash collection, duit yang kita terima itu 633. Jadi ini contoh bagaimana kapan sih kita akan mendapatkan duit gitu. Q2 ini 200 piutangnya, kita bisa jual 650, duit yang bisa kita terima dari total 2 ini hanya 633. Jadi ada 850, kita bisa nerima uang atau mendapatkan uang 633. Nah, ini secara sederhana tentang cash collection atau cash budget. Jadi cash budget itu ada beberapa gitu ya. Cash budget untuk cash budget information misalkan. Ini informasi yang tadi itu ya. Gitu. Kita bisa bikin kapan kita akan mendapatkan uang. Yang ini. Kita akan dapatin duit kuartal 1 itu 583, kuartal 2 567, kuartal 3 633, kuartal 4 750. Ini duit yang masuk. Terus bikin juga cash budget, duit yang akan kita keluarkan gimana, berapa banyak. Kuartal 1 275. Untuk membayar gaji, untuk bayar dan macam-macamnya ada 475. Kuartal 2 segini, baru kemudian itu dimasukkan ke net cash flow dan inflow ini. Ini sehingga teman-teman akan tahu total cash collection kuartal 1 kan tadi 587. Akan dipakai 475. Gitu kan. Net cash inflow-nya 108. Beginning cash balance-nya berarti kan
10. Nah, 108 dimasukin sini, endingnya minimum cash balance, misalkan kita setting 50 gitu ya. 50 berarti kita punya surplus uang 138. Di kuartal 2, itu dari informasi cash budget yang inflow sama outflow tadi, itu kita dapatkan informasi ini. Oh, berarti kita itu di kuartal 2 itu akan kekurangan kas. Berarti kuartal 2 nanti kita pinjem. Terus masuk ke kuartal 3, dimasukkan lagi, ini juga harus pinjem nih. Berarti kita harus pinjem di kuartal 2 dan kuartal 3-nya. Sehingga dari situ, dari informasi cash budget seperti ini, teman-teman tuh akan bisa memahami dari mana saja berarti kita harus mendapatkan uangnya atau pinjamannya. Line of credit, committed, non-committed, revolving credit agreement, LC, secured loan, gitu ya. Inventory loans, commercial paper, trade credit. Ini perusahaan-perusahaan besar yang biasanya memanfaatkan pinjaman-pinjaman kayak gitu. Line of credit, committed, dan non-committed. Yang gampangnya kayak gitu. Jadi kita itu harus pinjam mana sih? Setelah kita mengetahui kalau kita sudah punya cash budget, ternyata di Q2 kita itu kita akan minus nih. Berarti kita akan pinjam mana? Nah, ini fungsi dari bagian keuangan biasanya kalau di sebuah perusahaan untuk ngecek. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini dalam konteks cash budget? Kalau ini saya pikir saya skip dulu lah. Yang paling penting dari tadi itu adalah sebenarnya lebih ke kalian memahami ke operating cycle itu kayak apa dan cash cycle itu kayak apa. Secara umum pokoknya secara mudah gitu ya, gampangnya cash cycle itu upayakan kalau kalian punya bisnis gitu tahu kalian dari bagian keuangan. Gimana caranya kita duit masuk lebih besar daripada lebih cepat daripada duit yang keluar. Bentar ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Selanjutnya kita tentang bagaimana kemudian kita memanage kas itu sama memanage likuiditas kita, gitu ya. Ini adalah konsep sebentar ya.
Dalam key konsepnya itu teman-teman diharapkan bisa mampu ya memanage cash dengan baik, memahami tentang floating, understand, accelerate collection and manage disbursement. Bagaimana untuk mempercepat pendapatan uang masuk collection gitu ya. Dan juga bagaimana memanage pengeluaran, memahami karakteristik beberapa sekuritas yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Ini hubungannya sih biasanya short term securities itu dipakai tuh ketika apa istilahnya? Ketika kita itu short term securities itu ketika kita kebanyakan duit. Jadi ini enaknya ditaruhnya di mana gitu. Kemudian ini beberapa model yang bisa digunakan untuk memanage cash. Kenapa kita holding cash? Kira-kira kenapa seseorang itu megang uang? Kalau kalian, aku tak megang uang aja. Tujuannya untuk apa? Mungkin untuk mengambil sebuah kesempatan, Pak. Kadang kan seperti banyak gitu penjualan yang kalau kita bayar cash di tempat itu dapat diskon gitu. Benar-benar. Gimana Mas? Tadi diulangi? Kalau menurut saya itu Pak, kenapa sih dalam sebuah kesempatan? Kadang kan kayak ada gitu kayak pembelian perlengkapan ataupun inventory yang dimana kalau kita bayar cash di tempat itu dapat diskon, Pak. Ya, betul. Jadi spekulatif. Bahkan banyak yang kayak kalau cash dia menjual hutang yang dimiliki, Pak. Jadi Ya. mungkin Jadi motifnya kan motif spekulasi kan. Megang uang, ya kali aja ada opportunity apalah yang kita bisa pakai kan gitu kan. Okay, to take advantage of unexpected opportunities. Kan gitu tuh. Tuh. Ada lagi selain itu? Untuk memenuhi transaksi jangka pendek, Pak. Keluar masuk arus kas jangka pendek. Untuk kebutuhan jangka pendek. Terus apa lagi? Emergencies ya. Ya jangka pendek, kebutuhan jangka pendek. Oh tiba-tiba saya sakit. Ya gitu kan. Tiba-tiba ada COVID lagi. Ini harus banyak-banyakan pegang kas. Apalagi sekali lagi banyak nih Rusia lagi berperang gitu. Salah satu, kalau teman-teman lihat kan salah satu apa yang perlu kita ini siapkan ketika ada perang. Itu rata-rata mengatakan hold cash. Cash yang dibutuhin itu cash. Karena kita butuh apa macam-macam itu ya kita tetap harus beli walaupun dalam konteks perang. Dan itu bayarnya pakai cash. Kalau perang kemudian bisa nggak pakai QR code? Ini sudah dibom semua. Nggak bisa dipakai juga itu QR code. Kalian tahu salah satu apa istilahnya? Salah satu tempat yang dibom duluan itu kan rata-rata adalah tempat-tempat vital, perbankan,
rumah sakit, terus apalagi media telekomunikasi. Udah telekomunikasi mati kan, ATM-nya kan nggak bisa kemana-mana juga. Modelnya seperti itu. Jadi ada lagi ini, itu pasti ya transaction motif. Nah, atau trade-off between opportunity cost of holding cash relative to the transaction cost converting to marketable securities. Maksudnya gini, aku pegang cash aja deh. Kenapa? Karena aku tak taruh di saham kayaknya kok. Tidak menguntungkan juga sih dan bahaya juga gitu ya. Jadi ada trade-off kesempatan antara untuk pegang cash-nya atau memegang sekuritas ini. Apa istilahnya? Sekuritas yang bisa diperdagangkan, ya kayak saham, kayak obligasi gitu ya. Itu tidak baik gitu. Modelnya seperti itu. Sekarang kita ngomong tentang float. Apa sih float itu? Jadi float itu adalah difference between cash balance recorded in the cash account and the cash balance recorded at the bank. Jadi yang ada di bank itu berapa dan yang ada di buku kita itu berapa. Intinya di perusahaan, karena ada kan bank account itu ada beberapa perusahaan klien saya itu yang di bank account-nya dikit, cuman di kas besarnya itu banyak banget. Itu ada. Walaupun kalau perusahaan-perusahaan yang sudah well established rata-rata ini apa pasti semua itu di bank gitu kan. Pasti semuanya di bank. Dikit lah kalaupun ada di mana istilahnya? Kalaupun ada di berangkas itu harusnya dikit. Tidak sebanyak yang ada di bank. Nah, float itu adalah perbedaan antara cash balance recorded in the cash account and the cash balance recorded at the bank. Ada disbursement float, terutama dalam konteks float itu biasanya kalau kita juga ngeluarin pengeluaran yang pakai cek. Yang pakai cek. Kalau kita pakai cek itu cek itu kan kita benar ngeluarin cek sekarang 1M, cuman kan duit itu di bank kan tetap ada duit kita. Ketika cek itu akan ngeluarin uang kita. Itu kalau cek itu sudah dicairkan. Nah, disbursement float itu generated when a firm writes checks, available balance at bank dikurangi book balance-nya tidak boleh lebih besar daripada 0. Jadi di bank itu 1M, di pembukuan itu ternyata tinggal 500 karena sudah dibuat bayar kan. Jadi book balance-nya itu lebih dari 0. Itu model book balance-nya lebih dari 0. Collection floats, checks received increase book balance before the bank credits the account. Jadi yang disebut collection float itu adalah kita dapat cek nih sekarang. Hari ini kita dapat cek, tapi baru bisa dicairkan 2 bulan lagi. Maka yang ada di bank kita ya tetap 0. Book balance kita itu sudah ada di buku kita, udah seakan-akan karena kita nerima cek, maka kita sudah nyatet bahwa piutangnya itu udah lunas sebenarnya, atau hutangnya itu piutangnya itu udah lunas. Nah, available balance at bank dikurangi book balance itu pasti kurang dari 0. Nah, yang disebut dengan net float itu adalah disbursement float. Jadi perbedaan antara float pengeluaran
ditambah dengan collection float. Jadi float yang kita dapat atas penerimaan. Jadi cek yang keluar sama cek yang masuk itu harus teman-teman perhatikan. Sebenarnya cek yang sudah masuk itu kita seberapa banyak, yang keluar berapa banyak, itu harus hati-hati. Apalagi perusahaan besar ini, saya lagi nangani sebuah kontraktor di Jakarta. Dia isinya cek aja pembayarannya. Cek modalnya pembayarannya itu cek semua. Dan mereka nggak pernah ngatur nih. Sebenarnya duit kita itu lebih banyak yang masuk cek karena collection atau cek karena disbursement. Dan net float-nya itu kita akan memahami seberapa banyak uang yang berbeda gitu ya, perbedaan antara uang yang masuk yang ada di bank sama yang berdasarkan pembukuan kita. Modelnya gitu. Ini contohnya. Saya pikir yang ini saya ini yang lebih penting tuh ini. Dalam konteks cash collection itu, ya teman-teman itu harus memahami yang tentang yang float management. Float management itu adalah kita memiliki tujuan itu untuk mengurangi the collection delay. There are several techniques that can reduce various parts of the delay. Jadi kita melakukan yang namanya cash budget, terus kemudian cash management seperti saat ini, itu tujuannya adalah ya float management juga. Itu tujuannya untuk mengurangi collection delay. Jadi penerimaan uang yang terlambat. Gitu ya. Harapannya ketika teman-teman itu sudah memahami payment mail, kita sudah dapat cek sekarang. Gitu ya. Payment mail, kita dapat ceknya dikirimin, baru nyampe ke kita, payment receive. Gitu ya. Mailing time-nya itu antara payment yang dikirimin sama payment receive. Mungkin kalau sekarang rata-rata sih memang kalau cek itu jarang sih yang dikirim via email atau via pos itu jarang. Rata-rata sih langsung ketemu. Jadi mungkin mailing. Cuman kalau di luar negeri sih mungkin dia bisa di mail. Saya pernah dapat cek dari pajak ya di UK itu. Jadi dia payment mail sama payment receive, kemudian diproses kan. Diproses, processing delay, ada payment deposited, terus kemudian cash available yang benar-benar masuk pada kita itu kapan? Availability delay. Cash yang benar. Karena bisa saja kemudian ketika kita kemudian memproses uang, gitu, ternyata uangnya itu nggak ada. Baru nanti 5 hari lagi ya. Gitu. Nah, itu kan berarti ada cash balance. Nah, collection delay itu kan mulai dari mailing, pembayaran itu dikirim sampai duitnya benar-benar masuk ke rekening kita. Gitu ya. Lalu bagaimana caranya supaya collection-nya itu nggak delay? Gitu ya. Maka biasanya kita itu modelnya, misalnya gini. Mungkin ini kalau di Indonesia juga enggak. Rata-rata kalau Indonesia kalau cek itu gini. Jadi kalau kita ngasih cek itu ya udah dikasih aja cek dan bisa dicairkan di tempat yang mana saja. Tapi kalau di luar negeri mungkin dia bisa lebih ribet juga ya mekanisme pencairan ceknya. Jadi di sini kan lockbox system that will have check process in Phoenix, St. Louis, and Philadelphia. Bayangin kalau kalian itu ceknya hanya bisa di gitu ya. Headquarters in Tampa, FL. Gitu. You are considering a lockbox system that will have check process in Phoenix, St. Louis, and Philadelphia. The Tampa office will continue to process the check it receive in-house. Jadi dapatnya itu di Philadelphia, gitu ya, di FL, terus kemudian di Tampa FL, tapi kemudian dia itu harus diprosesnya di Phoenix. Nah itu kan juga ada proses. Cuman kalau di Indonesia itu rata-rata
Kalau cek ya bisa dicairkan di bank tertentu di mana saja. Gitu ya. Nah, ini cara ngitungnya. Lalu berapa nih duitnya ternyata kalau harus kita terimanya di tempat lain dan beberapa waktu lagi gitu. Itu kan sebenarnya di delay. Jadi sebenarnya kalian itu di awal itu sudah harus mikir, apakah saya akan menerima cek yang model kayak gini. Makanya di sini the company should not accept this logbook proposal. Kenapa kayak gitu? Karena dihitung nih NPV-nya ternyata minus 300.000. Ada daily cost, present value of daily cost. Ya mungkin kita nggak berpikir ya dapat duit itu hanya bisa dicairkan di bank di Malang gitu. Mereka masih harus ke Malang dapat duit, terus kemudian mengambil duitnya. Itu ada sih teman saya tuh dapat cek gitu kan, harus nyairin ke Malang. Nyairin cek kamu ke Malang gitu. Karena sama dia itu di lock gitu. Harus ngambil di bank ini aja. Ada yang model kayak gitu. Nah, ini juga ada cash disbursement. Bagaimana caranya kita itu ngatur pengeluaran cash? Slowing down payment can increase disbursement flow, but it may not be ethical or optimal to do this. Ya, bayangin ya. Untung di sini itu ngomongnya nggak etikis juga. Berarti yang saya bilang tadi itu saya ngomong mungkin dengan mudah bahwasanya ya pembayaran sebisa mungkin diundur-undur gitu. Tapi itu kan nggak etikal juga. Bisa saja itu bermasalah nanti di depan. Controlling disbursement, zero balance account atau control disbursement account. Jadi kayak misalkan atau mungkin kalau slowing down payment itu kalian bayar tagihannya telat, model kayak gitu ya. Atau pakai mekanisme zero balance account. Jadi ada yang namanya master account. Ketika cek return di bawah sub account-nya itu, cash is transferred from the master account to the sub account to cover the check. Can maintain smaller overall cash balance by utilizing this technique. Maksudnya kayak gini. Jadi kalian itu punya beberapa, ada rekening master gitu ya, terus kemudian ada rekening anak. Nah, ceknya itu dibikinnya atas rekening anaknya, yang mana sebenarnya rekening anak itu zero. Rekening anaknya itu nggak ada uangnya. Kan kalau kalian ngambil nanti oh duitnya nggak ada nih, telepon lagi, oh ya udah, padahal sebenarnya di master account-nya itu dia ada duit. Nanti setelah telepon lagi ya udah deh saya transfer, masukkan di master account. Nah itu kan nurunin waktu untuk mereka ngambil uang, padahal duit kita itu ada. Atau kontrol pakai mekanisme cash disbursement to control disbursement account. Cash is transferred to the bank account to cover the days anticipated payment. Dari sebelum itu ceknya cair, itu sudah ditransfer duluan. Misalkan ada cek 1M, ya sudah deh 2 hari sebelumnya kita transfer. Atau untuk untuk cash, kalian bisa menginvestasikannya. Tentu saja kalau itu cashnya cash surplus gitu ya. Bisa ditaruh di money market, di pasar uang gitu ya. Biasanya sih yang maturity-nya itu atau whole year-nya atau jatuh temponya itu jangan sampai 1 tahun karena kita butuh cash itu. Atau yang sewaktu-waktu bisa diubah atau dicairkan. Temporary cash surpluses, kalau misalkan temporer, kasnya itu tidak terlalu banyak gitu ya. Intinya saat ini sebenarnya baru surplus 2 bulan nih, 3 bulan depan akan kepake gitu. Ya bisa saja itu kemudian ditaruh di saham, di marketable securities gitu, itu bisa. Plan or possible expense accumulated marketable securities in anticipation of upcoming expense. Atau mungkin bisa kita itu atas cash yang surplus itu kita tahu bahwa 2 bulan lagi itu harus bayar karyawan misalkan. Tapi lumayan lah kalau misalkan duit itu kita masukkan di sekuritas yang bisa diperdagangan, yang 3 bulan itu bunganya itu bisa untuk bayar karyawan. Itu bisa memungkinkan juga mekanismenya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Time 1, a surplus cash flow exists, seasonal demand for asset is low, the surplus cash flow is invested in short-term marketable securities. Jadi duitnya kebanyakan nih, ini duit ya. Ini duitnya kebanyakan nih, karena duit kebanyakan, yuk kita investasikan.
gitu kan. Duitnya hanya segini, tapi permintaannya banyak. Kalau gitu kita pinjam bank. Ya. Jadi sebenarnya short term financing ini kita butuhin untuk memenuhi permintaan-permintaan atau current asset yang dibutuhin. Gitu. Kita beli yang short term financing. Kalau long term itu untuk kebutuhan yang permanen current asset-nya. Jadi gitu. Ini ada beberapa sekuritas-sekuritas yang dia itu jangka pendek, maturity, jadi bisa investmentnya yaitu yang 90 hari gitu. Jadi misalkan sekuritas yang jangka waktu dari sekuritas itu bisa dicairkan dalam waktu 90 hari, atau short term investnya itu hanya 90 hari itu juga untuk kekhawatiran ada perubahan interest. Karena rata-rata itu kan kalau sekarang sih rata-rata jangka beban bunga tetap selama 3 bulan, ini 90 hari. Beban bunga tetap selama 12 bulan. Cuman rata-rata 3 bulan. Ada default risk, avoid investing in marketable security with significant default risk. Jadi jangan sampai kalian itu menginvestasikan duit yang kebanyakan itu diinvestasi atau apapun yang dia itu memiliki kemungkinan akan tidak terbayar, nggak balik gitu. Cari yang mudah, marketability. Cari yang taxability-nya itu juga rendah. Gitu ya. Consider different tax characteristic when making a decision. Jadi juga dipahami ketika kalian ternyata investasi kas, nah ini seperti apa istilahnya? Teksnya. Jangan-jangan ketika kita beli sebuah sekuritas teksnya besar sehingga duit yang kita investasikan 1M gara-gara kena teks jadinya balik menjadi hanya 900 juta. Itu kan juga nggak baik. Jadi kurang lebih gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Kenapa? Ada yang ngomong nggak sih? Ini kelas CK apa kelas CI ya? Silakan, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk materi yang sebelumnya, itu yang short term financial plan, itu kan tadi ada minimum cash balance ya, Pak. Itu minimum cash balance-nya itu kita bikin sendiri atau biasanya udah bikin sendiri sih, Mbak. Ya ditentuin sih kalau di soal gitu ya. Cuman kalau di perusahaan kan kita yang nentuin. Biasanya kita memastikan kita harus punya duit itu supaya operational daily activities itu kita baik gitu ya. Yang minimum itu harusnya berapa gitu. Itu kalau di lapangan. Cuma kalau di soal sih ya dikasih tahu ya nanti. itu biasanya memang minus ya, Pak? Kan dikurangi, itu bukan minus ya, Pak ya. Soalnya di mana tadi ya? Ya, yang PPT sebelumnya. Iya, yang di PPT sebelumnya itu chapter 19 ya. Iya. Itu minus itu karena hitung-hitungannya aja, Pak. Wah, ya. Karena persoalan ngitungnya, jadi biar kalau ditambah itu jadi 0 gitu. Nice. Berarti bukan karena kita lihat dari kuartal 2 sama 3-nya ya, Pak? Ya, enggak. Minimum cash balance itu berarti 50 gitu ya. Duit yang kita harus miliki itu 50. Sehingga
Yang ini kan, Iya. minimum cash balance 50. Ini 50 berarti. Ini kan supaya dari ini, kalau ditambah ini kan jadi 138. Itu sih maksudnya. Makasih, Oke. Pak. Sama-sama. Itu ditentukan. Pokoknya minimumnya tiap kuartal kita harus punya. Tiap hari itu kita harus ada duit itu 50. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Chapter 21. Nanti chapter 21 minta tolong ini ya, Pak, tutornya aja yang jelasin ya. Kalau besok ini. Credit and inventory management. Bagaimana kalian itu mau manage kredit dan persediaan. Oke, silakan ada diskusi lagi. Ada yang punya usaha gitu kan? Tentang cash itu harusnya seperti apa? Ini kita sesi berapa ya sekarang? 6 ya? Kalau dihitung sama kuis 6, Pak. Kalau tidak dihitung sama kuis 5. Enggak ya, kuisnya itu kita itu. Ini kelas CK ya? Iya, Pak. CK. Silakan kalau ada diskusi lagi. Kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.